seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Kristus Yesus. Salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang kelima ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, berduka cita sangat tidak diharapkan. Kita secara umum menganggap bahwa mereka yang berduka cita adalah orang yang tidak beruntung, dan mereka adalah orang yang patut dikasihani, patut ditolong, dihibur, dan bukan untuk dicemburui. Bagi orang di dunia, pernyataan Yesus dalam nats ini adalah sesuatu yang menggelikan, karena salah satu hal yang orang-orang dunia hindari adalah duka cita. Itu sebabnya orang-orang berusaha untuk mencari tempat-tempat hiburan supaya berbahagia. Karena memang tidak ada seorang pun yang mau berduka cita. Siapapun dia, maunya kita gembira terus, senang-senang terus. Bahkan rumah duka juga dihiasi sedemikian rupa supaya orang melupakan duka citanya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Apa maksudnya? Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Ini sesuatu yang membingungkan. Jika bahagia, mengapa mereka berduka cita? Dan jika berduka cita, mengapa bisa bahagia? Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus dalam nats ini? Saudara terkasih, ada ribuan duka cita yang bukan bagian dari nats ini. Tuhan Yesus tidak bermaksud mengatakan, berbahagialah engkau yang mengalami kematian anggota keluarga. Juga bukan duka cita kehilangan pekerjaan, bukan duka cita karena gagal ataupun dikhianati. Tapi duka cita yang dikatakan Tuhan Yesus dalam nats ini adalah duka cita spiritual. Bagian ini berbicara tentang duka cita spiritual yang menyadari keterbatasan dirinya. Duka cita karena pertobatan, berduka cita karena dosa, kejahatan, atau berduka cita karena kehilangan kebenaran. Duka cita itu membuat hatinya hancur karena dosa yang telah diperbuatnya. Sehingga dengan sungguh-sungguh bertobat. Orang-orang yang berduka seperti inilah yang akan dihibur oleh Allah, karena Allah akan mengampuni dosanya. Karena dia menangisi dosa-dosanya dan yang menyesali dosa-dosanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka cita menurut kehendaknya akan mendapat penghiburan dari Allah sendiri, karena ia berkenan kepadanya, mengampuninya dan membenarkannya. Ini merupakan penghiburan yang sejati. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai dan memelihara hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena Engkau sudah menyapa kami melalui firman-Mu. Kami tahu tanpa Tuhan kami masih tetap hidup dalam dosa. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguatkan dan memampukan kami, supaya kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau mengingat akan dosa kami dan memohon pengampunan dosa kami, supaya kami disebut sebagai orang berbahagia. Karena kami tahu hidup dalam dosa
adalah hidup dalam duka. Tapi melalui firman-Mu saat ini, kamilah orang yang berbahagia jika kami menyadari akan keterbatasan kami, menyadari akan dosa-dosa kami. Berlah Roh-Mu Tuhan yang senantiasa memimpin hidup kami. Bapa di sorga, sepanjang satu hari ini, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami. Berlangkah Tuhan yang memimpin kami, memelihara hidup kami, sehingga kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan dalam setiap pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami mau melakukannya dengan penuh sukacita dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami mau menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit, yang terbaring di tengah-tengah rumah sakit, yang terbaring di tengah-tengah rumahnya. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka melalui pengobatan yang mereka terima. Engkau Tuhan yang memberkati semua dokter, obat, makanan, minuman, bahkan keluarga yang mengurus mereka, supaya mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Bahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan jemaat-Mu yang berduka. Tuhan Yesus, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan. Yang bergumul, Engkau menangkan mereka Bapa dalam pergumulannya. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap kuat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.